Okay, selamat menonton. Apa sih bedanya teman dengan sahabat? Beda. Teman itu seperti daun, banyak di mana-mana bisa ditemukan. Tapi sahabat itu seperti berlian, jarang dan mahal harganya. Maka saya sering mengatakan, apa bedanya teman, pacar, dan sahabat? Teman itu 1000 orang yang datang saat kamu senang. Jadi kalau lagi punya uang semuanya ngaku teman, betul? Pacar itu siapa? Pacar itu satu orang yang membuat kamu melupakan 1000 orang. Jadi kalau sudah punya pacar semuanya lupa. Tapi ingat, yang kita cari bukan teman, bukan pacar, tetapi yang kita cari sahabat. Sahabat itu siapa? Satu orang yang tetap bertahan ketika 1001 orang melupakan Anda. Itulah sahabat. Maka mudah-mudahan hari ini kita tidak hanya bersahabat di dunia. Cinta itu suatu datang yang tidak pernah bisa direncanakan. Cinta datang dengan sendirinya tanpa perlu kamu minta. Tapi cinta perwakilan dari hati yang ikhlas. Kegagalan adalah sebuah pembelajaran yang berarti untuk kita bisa mengerti apa arti makna kehidupan yang berikutnya. Di saat kau meneriakan sebuah kebenaran, pasti akan seperti angin. Kita mampu merasakannya, tapi kita sulit untuk menggapainya. Dan di saat kau menyampaikan kebenaran, kau akan bersiap dihadapkan oleh dua karakter orang yang berbeda. Orang bijak dan cerdas, dia akan merenung. Dan orang yang jahat atau buruk, dia akan mudah tersinggung. Karena sangat sulit meyakinkan seekor lalat bahwa bunga jauh lebih indah daripada sampah. Di dalam hidup kadang kita perlu namanya perenungan. Di dalam hidup kita harus tahu tidak bisa menerka apa yang terjadi esok dan akan datang. Tapi yang terpenting cukup berbuat baik. Meskipun sekitar tidak melihat, tapi kebaikanmu akan dilihat selalu oleh Tuhan. Kalau Anda berasal dari orang kaya, Anda harus hati-hati, karena itu bukan kekayaan Anda, tapi milik orang tua Anda. Kalau Anda dari keluarga yang kurang mampu, Anda harus percaya diri. Semua orang sama, terlahir telanjang dan matinya juga telanjang. Anda harus percaya diri untuk menghadapi hidup ini, jadi orang yang terbaik di bidang Anda. Tidak usah lihat kanan kiri, fokus perbaiki diri, karena sesungguhnya orang-orang yang iri dengki sama Anda, itu menyokong Anda untuk jauh lebih tinggi. Jangan pernah menyia-nyiakan kebersamaan. Kita tidak pernah tahu kalau kita berpisah apakah akan bertemu lagi atau tidak. Jangan pernah menyia-nyiakan saat bersama keluarga, bersama orang tua, bersama anak, bersama sahabat-sahabat. Jadi karena setiap pertemuan yang terbaik, karena belum tentu akan ada perjumpaan lagi sesudah itu. Bisa yang kita tinggalkan yang meninggal atau kita yang meninggal. Jangan pernah menyia-nyiakan kebersamaan. Usahakan setiap pertemuan adalah yang terbaik, dengan niat terbaik, dengan cara terbaik, dengan kesan terbaik, agar kalau tidak berjumpa lagi, hanya kenangan kebaikan, dan tidak akan pernah ada lagi kejadian itu di dunia ini. Apapun cacian orang terhadap kita, kita tidak perlu sakit hati. Karena Nabi kita juga sudah pernah dicaci. Apapun perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang di zaman ini, cacian, sakit hati, atau berbuat apapunlah perbuatan yang jelek, itu sudah pernah dirasakan di zaman Rasulullah. Rasulullah pernah dilempar batu, Rasulullah pernah dicaci, Rasulullah pernah dikatakan penyihir, Rasulullah pernah dianiaya. Kita tidak ada artinya. Kita mungkin disalahkan, kita mungkin tidak, kita selawatan pakai terbang, dikafir-kafirkan, disalahkan. Silahkan. Rasulullah sebelumnya sudah pernah mendapatkan ucapan-ucapan seperti itu. Kita harus yakin
Dan kita harus misalnya kalau mendapatkan sesuatu cacian atau ujian, kita lihat Nabi Muhammad yang tidak pantas saja diuji, beliau sudah pernah merasakan. Ada seorang pria yang tidak lolos masuk universitas, kemudian orang tuanya menikahkan dia dengan seorang wanita. Setelah menikah, dia bekerja, namun karena belum ada pengalaman, belum seminggu, dia sudah dikeluarkan. Istrinya menghibur dia, "Gak usah sedih, ada pekerjaan yang jauh lebih baik untukmu." Kemudian dia bekerja lagi di tempat lain, namun karena gerakan dia lambat, dia pun dipecat oleh bosnya. Istrinya menghibur dia, "Gak apa-apa, kamu hanya kurang pengalaman." Kemudian dia bekerja di banyak pekerjaan, namun tidak ada satupun yang berhasil, semua gagal di tengah jalan. Namun setiap kali dia patah semangat, istrinya selalu menghiburnya dan memberikan dia semangat yang baru. Kemudian dia mulai buka usaha sendiri dan di umur 30-an dia sudah sangat berhasil dan memiliki kekayaan yang sangat luar biasa. Satu hari dia bertanya pada istrinya, "Kenapa kamu begitu percaya padaku sementara aku saja meragukan kemampuanku sendiri?" Dan istrinya menjawab, "Tanah yang tidak cocok tanami gandum bisa dicoba dengan kacang. Kalaupun tidak cocok, bisa dicoba dengan buah-buahan. Karena sebidang tanah pasti akan selalu ada bibit yang cocok untuknya dan menghasilkan." Pesannya adalah, di dunia ini tidak ada seorang pun yang sampah, hanya saja mereka belum menemukan tempat yang tepat. Oke, gitu. Yang namanya rezeki itu bukan urusan manusia. Bukan berarti kata si orang kaya, lu mama desu masa depan suram. Gak bisa begitu. Ketika Allah menunjuk seseorang untuk bisa menjadi sesuatu sukses, insya Allah manjada wajada. Karena kenapa? Siapa yang bisa melakukan sungguh-sungguh dalam kerja apapun dilakukan ikhtiarnya, insya Allah akan mengijabahi itu. Pria itu rata-rata tahu jalan menuju hati wanita. Iya. Kalau wanita itu rata-rata tidak tahu jalan menuju akal pria. Iya. Artinya apa? Secara personal, pria itu lebih bisa melakukan pendekatan daripada wanita. Wanita itu biasanya ingin hidup dengan cinta. Kalau pria itu mencintai untuk hidup bahagia. Pemimpin kayak gini bahaya nih, karena multitafsir, apa yang semua diomongin itu persepsinya bisa beda-beda. Nah, dengan wanita kan biasanya pengen dianggap selalu benar. Nah, sekarang ada meme nih, ini yang bisa menunjukkan kepada kita semua. Katanya cewek itu sama dengan selalu benar. Iya. Bos juga begitu, sama dengan selalu benar. Kalau bos lu cewek, kelar hidup lu. Ibaratkan hubungan kalian seperti kuku. Kalau kuku ini panjang, sampai melukai pipimu, tanganmu, bahkan seluruh anggota tubuhmu, yang kau potong kukunya atau tangannya. Kukunya kan? Begitupun di dalam hubungan, mantan bukan musuh. Jadi yang kau potong saat ketemu dia, arogan dan ego di dalam diri kamu, bukan silaturahminya antar sesama.